Allah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بلغ مقاصدنا Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi manna alaina bid-dinil qawim wa hadana ila siratim mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Wabil khusus yang kami hormati Ketua DKM Mushola Asy-Syariah Bapak Eko Novianto beserta anggota dan pengurus yang lainnya. Yang kami hormati pula Seksi Ubudiyah Bapak Reni, Bapak Winarto, Bapak Zainal dan juga Bapak Wiono serta bapak-bapak yang lainnya.
wa bil khusus sahibul musib sahibul Bapak Ketua RT 29 Bapak Odik Sodikin Maftahanullah bituli hayatihi. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan panjang umur dalam keadaan sehat walafiat. Allah murahkan kehidupan dan rezekinya serta keluarganya. Yang kami hormati para ketua RT se-RW 29 baik yang masih aktif maupun yang sudah purna bakti. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan panjang umur dalam keadaan sehat walafiat. Yang kami hormati pula para orang-orang tua kita, Bapak Basuki Rahmat, Bapak Kamindi dan juga bapak-bapak yang lainnya yang dalam hal ini tidak kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat taklim saya kepada para hadirin jamaah sekalian yang insya Allah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat karunia-Nya, taufik hidayahnya, sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini kita sama-sama dapat meluangkan waktu dalam rangka melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu di antaranya kita dapat menunaikan salat subuh berjamaah, ditambah dengan bertasbih, bertahmid dan bertakbir, dilanjutkan duduk sejenak bermuajahah bersilaturahim, diteruskan dengan ta'limul Quran wa maharijul huruf dan ala kadar makna atau artinya. Kesemuanya ini mudah-mudahan Allah hitung, Allah catat sebagai amal ibadah kebaikan kita, dengan harapan mudah-mudahan berkumpulnya kita pada pagi hari ini sebagai isyarat bahwa besok kita akan dikumpulkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga terlimpah curah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabatnya dan kita sekalian selaku umatnya sekaligus sebagai pengikutnya. Mudah-mudahan di yaumil qiyamah kelak mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak hadirin jamaah sekalian, sebagaimana biasa sebelum kaji kita mulai, marilah kita sama-sama membaca Ummul Quran Suratul Fatihah dengan harapan mudah Allah senantiasa memberikan panjang umur dalam keadaan sehat walafiat. Allah jadikan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, putra putri istri saleh dan salihah. Allah berikan rezeki yang luas, yang murah, yang mudah, yang halal, yang barokah. Allah berikan rezeki yang luas, yang mudah, yang barokah. Segera memberangkatkan kita ke tanah suci Makkah dan Madinah untuk menjalankan ibadah haji maupun umrah ala hadi niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir Na'udzu billahi nasta'inu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Kita doakan keluarga kita sanak famili handai tolan yang saat ini dalam keadaan kurang sehat. Mudah-mudahan Allah segera angkat penyakitnya, Allah segera mengembalikan kesehatannya. Setelah sehat kembali aktivitas menjalankan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berusaha meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan mushola syariah ini agar mengadakan peringatan Isra dan Mi'raj. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dan Allah berikan para donaturnya pada datang sehingga terlaksana tersuksesnya peringatan Isra dan Mi'raj Nabi. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Bapak hadirin jamaah sekalian, mari kita kaji kembali juznya masih juz 22, suratnya masih surat Al-Ahzab. Insyaallah dengan beberapa ayat lagi kita akan meningkat kepada surat Asy-Syaba, surat yang ke-34. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kelancaran. Namun sebelumnya kita ulas kembali ayat yang 63 barangkali ya Pak Aridia. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Illallah la'anal kafirina wa a'adda lahum sya'ira. Ayat yang sebelumnya menerangkan bahwa ada yang menanyakan tentang datangnya hari kiamat. Akan tetapi yang mengetahui tentang datangnya hari kiamat ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Baginda Rasul saja tidak dikasih tahu kapan waktunya, yang tahu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ada jawaban dari Nabi kita, tentunya kayaknya sudah mendekati waktu datangnya hari kiamat. Illallah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala la'anal kafirin, akan melaknat orang-orang kafir. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Wa a'adda lahum sya'ira, dan Allah menyalakan api yang menyala-nyala lahum buat mereka syairan, yaitu api neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah senantiasa selalu menjaga kita. Amin ya rabbal alamin. Jadi orang-orang kafir ini sudah dinas, dicap, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Khalidina fiha abada. Terima kasih Pak. Mereka kekal selama-lamanya di dalamnya. Khalidina fiha abada. Mereka kekal selama-lamanya di dalam neraka tersebut. La yajiduna waliya wala nasira, dan tidak ditemukan penolong atau pelindung. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Nanti kalau sudah di hari kiamat, di akhirat, tentunya yang membela kita, yang menemani kita ialah amal ibadah kita. Termasuk pada pagi hari ini, insya Allah besok akan menemani kita masih di alam barzah atau kubur sampai datangnya hari kiamat. Insya Allah akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sudah jelas-jelas bahwa Iqra'ul Quran ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ajlihi atau li ashabihi. Bacalah Al-Quran. Ya'ti ini fi'ilnya fi'il mudhari,
akan datang sebagai pertolongan syafaat bagi orang yang membacanya, bagi orang yang mendengarnya, bagi orang yang mempelajarinya. Yauma tuqallibu wujuhum bin nari yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasulah. Yauma, pada hari-hari apa? Hari pembangkitan, hari kiamat. Tuqallibu wujuhahum, ketika dibolak-baliknya. Tuqallabu wujuhahum, ketika dibolak-baliknya wajahnya orang-orang kafir. Masya Allah, bagaikan orang yang lagi bakar sate, ya, muka dibolak-balik biar cepat mateng kalau sate, ya. Tapi kalau manusia, Masya Allah, udah depannya angus, belakangnya angus juga, ya. Wujuhahum binar, di dalam api neraka. Yaquluna ya laitana ata'na wa ata'na Rasulah. Yaquluna, mereka berkata, ya laitana ata'na Allah, coba dulu kita waktu di alam dunia taat kepada Allah, wa ta'na Rasulah, dan taat kepada Rasulnya, nyesal, ya. Makanya alhamdulillah kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala orang yang menjalankan perintah-perintah Allah. Masalah diterima atau tidaknya itu hak prerogatif Allah. Yang penting kita sudah menjalankan. Namun ketika berdoa pun juga kita harus yakin, ya. Janganlah kita sholat diterima apa enggak, ya. Jangan. Kita harus yakin dan seyakin-yakinnya bahwa amal ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adhalluna sabila. Wa qalu, dan mereka, kenapa mereka ini ada wawu ada alif berarti jamak. Rabbana, ya Tuhanku, inna ata'na, sesungguhnya aku ketika di alam dunia taat mengikuti sadatana, pemimpinku. Waktu di alam dunia mereka mengikuti pemimpin mereka. Wa kubara'ana, dan pembesar-pembesarku. Fa'adhalluna sabila, akan tetapi mereka menyesatkan aku di jalan yang lurus. Oleh karenanya kita ingat, harusnya ingat-ingat kita mengikuti pemimpin, jangan pemimpin yang menyesatkan kita. Makanya besok ketika sudah di alam akhirat, di hari kiamat menyesal, ya. Jangan gara-gara uang 50.000, 100.000 ikut baik, ya. Kita harus lebih selektif lagi. Gara-gara uang 50.000, 5 tahun kita disesatkan oleh orang-orang yang menyesatkan kita.
Rabbana atihim di'afaini minal adabi wal annahum la'nan kabira. Akhirnya nyesal, protes kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana, ya Tuhanku, atihim di'afaini, laknatlah atau berikanlah siksa kepada mereka pimpinanku yang waktu itu menyesatkan kita, di'afaini dengan 2 kali lipat siksaannya, minal adab dari siksaan, wal anhum la'nan kabira, dan laknatlah dia mereka dengan laknat yang besar. Jadi nyesel ya, kemarin kemana ya, setelah itu nanti ada penyesalan gara-gara kita disesatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Yang penting di dunianya kelihatan hebat, akan tetapi besok di akhirat akan ditimpa azab 2 kali lipat dari yang diajaknya. Ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzi adaw Musa fabarra'ahu Allahu mimma qalu wa kana 'indallahi wajiyya. Ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman. Mana tadi? La takunu kalladzina adza Musa, janganlah kalian mengikuti atau ikut-ikutan sebagaimana orang yang menyiksa Musa alaihissalam, orang yang pada saat itu melecehkan Nabi Musa alaihissalam. Di antaranya ialah lawan-lawannya ialah Fir'aun laknatullah alaihi. Pada saat itu Nabi Allah Musa alaihissalam berjuang, berdakwah, mengajak, akan tetapi banyak yang melecehkan dan juga meledek atau ngeledek, nggak percaya ya. Nabi Musa, Nabi yang lain-lainnya ketika berdakwah mereka tidak percaya. Fabarra'ahu Allahu mimma qalu wa kana 'indallahi wajiyya. Dan apa yang disampaikan kepada baginda Nabi Musa alaihissalam, karena apa? Nabi Musa termasuk orang yang terhormat kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Para nabi dan para rasul yang telah mendapatkan jaminan surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Tanda-tandanya orang yang bertakwa kepada Allah, yang Allah itu menghapus dosa-dosa orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman, ittaqullah,
bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qulu, dan berkatalah atau mengucapkanlah kaulan syadida, dengan ucapan yang benar atau yang baik. Kita kadang-kadang enggak semudah apa yang kita kerjakan. Orang yang beriman banyak banget godaannya, banyak banget hambatan-hambatannya ya. Pagi-pagi alhamdulillah Allah sudah memberikan kesempatan kepada kita meringankan langkah kaki kita menuju tempat yang sangat mulia ini, masuk ke mushola dan masjid untuk ibadah kepada Allah. Besok di mushola asy-syariah ketika di akhirat akan dijadikan ibarat perahu layar ya. Kalau yang sering masuk ke mushola, kita adanya di dalam ya, mushola perahu atau pesawat. Kalau yang enggak masuk, deket doang, ibarat kita adanya di pinggirannya ya. Ketika pesawat terbang kita mama di dalam aman, tapi kalau yang di luar pada nempel-nempel, pada jatuh-jatuh ya. Makanya bersyukurlah kita diberikan kesempatan oleh Allah. Allah meringankan langkah kaki kita ya. Coba kalau keimanan belum berpihak kita, lah apalagi sekarang subuh jam 4 lewat 4 menit lagi enak-enaknya pules-pulesnya kita tidur. Tapi alhamdulillah. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Yuslih lakum, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memperbaiki kepada kalian. Apanya yang diperbaiki? Ialah amal ibadah kita. Yuslih lakum a'malukum wa yaghfir lakum, dan Allah akan memberikan ampunan kepada kalian. Mudah-mudahan termasuk buat kita. Wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan memberikan ampunan dari siksa-siksa kalian atau mereka. Wa may yuti'illah, barang siapa yang bertakwa, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa rasulahu, dan taat kepada utusannya, faqad faza fawzan 'azima, maka sesungguhnya orang itu mendapatkan kemenangan, fawzan 'azima, kemenangan yang sangat besar. Kita termasuk orang yang mendapat kemenangan, Pak. Yang mana kita mampu melawan hawa nafsu kita. Beratnya luar biasa ya, tapi Allah akan memperbaiki amal perbuatan kita, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita, dan Allah juga akan memberikan kemenangan yang besar. Ini ayat yang selanjutnya mengingatkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menawarkan kemampuan pertama kepada langit dan bumi
akan tetapi yang mampu menjalankan amanat ialah manusia. Maka kita nilainya nilai luar biasa. Maka ketika sudah sanggup membawa amanat Allah, akan tetapi tidak dijalankannya, tentunya akan mendapat siksa, ya. Illa aradna al-amanata 'ala samawati wal ardi wal jibali fa abaina ayyahmilna wa ashfaqna minha wa hamalal insan innahu kana zaluman jahula. Yang artinya inna aradnal amanah. Allah berfirman bahwa sesungguhnya aku telah menawarkan amanah kepada siapa? Alas samawati, kepada langit, wal ardi dan bumi, wal jibali dan gunung-gunung, pabaina ayyahmila wa asfaqna minha. Kesemuanya itu tidak sanggup membawa amanat yang begitu besar karena takut dari amanat tersebut. Wahamalal insan, akan tetapi manusialah yang sanggup menerima amanat dari Allah. Alhamdulillah, Allah takdirkan kepada kita diberikan amanat, kita menjalankan amanat Allah. Di antaranya kita menunaikan sholat. Yang pertama ialah sholat fardu 5 waktu, dan juga amal-amal ibadah yang lainnya. Ini kita termasuk orang yang menjalankan amanat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Innahu, sesungguhnya amanat itu atau manusia tersebut, kana zaluman jahula, dianggapnya kita ini termasuk orang yang zalim dan bodoh. Dikasih amanat yang begitu besar tapi menyanggupinya, ya. Alhamdulillah kita yang hadir termasuk orang yang sanggup membawa amanat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Liyu'adziballahul munafiqina wal munafiqati wal musyrikina wal musyrikati wa yatuballahu 'alal mu'minina wal mu'minat wa kana Allahu ghafurur rahima. Liyu'adziballah, Allah akan mengazab atau akan diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala siapa di antaranya al-munafiqina, orang munafik laki-laki, wal munafiqati, dan munafik perempuan, wal musyrikina, dan orang musyrik laki-laki, wal musyrikati, dan musyrik perempuan. Jadi ada laki-laki, ada perempuan yang musyrik dalam arti menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi wa yatuballahu 'alal mu'minina wal mu'minat, Allah akan memberikan atau menerima tobatnya siapa?
ialah orang-orang mukmin baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Jadi wa kana Allahu ghafurur rahima, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Kasih Sayang. Kita disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang kita minta akan dikasih oleh Allah, cuma sesuai dengan kemampuan kita, ya. Sebagaimana anak-anak kita yang masih PAUD, TK, SMP, SD, SMP, SMA dan fakultas, tentunya bekalnya beda-beda. Anak kita masih PAUD, dikasih jajannya sehari 100.000, lah nanti buat apa itu duitnya? Makanya harus ada keseimbangan. Alhamdulillah, surat Al-Ahzab sudah selesai. Kita akan meningkat kepada surat As-Saba. As-Saba itu ya termasuk kaum Saba, ya, yang mana ayatnya diturunkan di Makkiyah, Mekah. Jumlah ayat tersebut 54 ayat. Pendek-pendek, kalau udah kesini mah paling nggak sampai ratusan, paling banyak 70-50, apalagi udah sampai ayat yang terakhir nanti qul huwallahu ahad, cuma 4 ayat, 4 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa lahul hamdu fil akhirah wa huwal hakimul khabir, yang artinya alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Alladzi lahu mulkus samawati wal ardh, Allah lah yang menguasai, yang memiliki apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi. Semuanya kekuasaan Allah. Ada bulan, ada bintang, ada makhluk-makhluk yang lainnya yang ada di langit, itu haknya Allah. Ada yang di bumi, ada pepohonan, ada bumi, ada laut, ada ikan dan yang lainnya, itu juga kepunyaan Allah. Akan tetapi untuk para manusia, coba di laut ada ikan paus, ada ikan apa saja, untuk siapa? Untuk manusia. Walahul hamdu bil akhirah, dan kepada Allah Subhanahu wa taala selalu kita memuji bil akhirah, sampai datangnya hari kiamat atau sampai ke akhirat. Kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa wal hakimul khabir, Allah Subhanahu wa taala yang menentukan apa yang ada di langit dan di bumi, dan yang sangat teliti. Apapun, sebesar sekecil apapun, tidak ada yang tertinggal dengan kekuasaan Allah. Walaupun besar kecilnya sebuah biji zarrah, ya tetap apabila kita beramal walaupun sebesar biji zarrah, tentunya ia roh akan diperlihatkan besok
pada hari kiamat. Diajak sedekah ya sedekah, diajak untuk yang lain juga kita mengikuti ya. Lebih barokahnya lagi kita sodakoh subuh ya, ada 1.000 ke, ada 2.000 ke, apalagi alhamdulillah di Musalla Asy-Syariah ini setiap minggu pagi banyak yang memberikan sodakoh makanan, ada ya. Kopi ada nih Pak Suki selalu ngasih kopi. Ya alamu ma ya'lamu ma yaliju bil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samai wa ma yakhruju fiha wa huwal ghafur wa huwar rahimul ghafur. Ya'lamu ma yaliju bil ard. Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahui apa yang ada di bumi, wa ma yakhruju minha, dan juga apa yang dikeluarkan oleh bumi, wa ma yanzilu minas sama, apa yang diturunkan dari langit, wa ma yakhruju fiha, dan apa yang naik ke langit. Wa warrahimul ghafur. Allah Maha Pengasih dan Maha Pengampun. Oleh karenanya kita sering-sering baca istighfar ya. Syukur-syukur kita membaca Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirud dzunuba illa anta. Syukur-syukur setiap hari kita baca Sayyidul Istighfar ilok seumur hidup sekali ya. Kita syukur-syukur diusahakan paling tidak sehari sekali membaca Sayyidul Istighfar. Alhamdulillah, surat Al-Ahzab sudah selesai. Kita sudah meningkat di surat As-Saba. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan panjang umur dalam keadaan sehat walafiat, sehingga terus kita diberikan diringankan langkah kaki kita untuk menuju tempat kebaikan. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura Allahumma zakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atraban nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa.